Cie, karena kita mau menghadapi tahun 2023 nih. Jadi tahun 2022 mungkin kita akan mengevaluasi beberapa hal mengenai kehidupan, terutama dalam hal, ya, ini kamu pengennya apa nih? Berbicara mengenai uh, interaksi antara kita dengan orang lain ya. Oke. Gini gini. Kemarin tuh ada salah satu buku judulnya Mindset dan pengarangnya dari jurusan psikologi. Mereka di situ menyatakan bahwa memang kalau kita bergaul dengan orang-orang yang buruk itu akan memberikan dampak negatif dalam kehidupan, dan kalau kita bertemu dengan orang-orang baik juga akan memberikan dampak yang bagus atau positif bagi kehidupan kita gitu. Namun perlu kita ketahui bahwa sejatinya kita tuh berteman dengan siapa aja itu juga bisa menjadi guru bagi kita sebetulnya. Kekurangan maupun kelebihan bisa kita manfaatkan sebagai sebuah pelajaran mengenai kehidupan. Misalnya nih, ada teman kita yang sifatnya keras, bahwa dialah sebetulnya yang mendidik kita untuk bisa berani dan bersikap tegas dalam menghadapi seseorang. Mungkin ada juga teman kita yang lembut banget. Kok bisa ya jadi orang selembut itu gitu. Nah, sebetulnya dia mengajarkan kepada kita bahwa cinta, kasih, dan sayang itu kepada sesama harus dengan kelembutan, tanpa harus dengan emosi misalnya. Semua tidak harus diselesaikan dengan marah-marah kan gitu. Kita dihadapkan dengan orang-orang yang sifatnya seperti itu oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga itu ada mungkin teman yang cuek gitu kan, masa bodoh. Dan dia itu sebetulnya membuat kita berpikir bagaimana kita harus bersikap atau memberikan rasa perhatian kepada seseorang. Ada kalanya lah kita harus cuek gitu. Ada kalanya kita juga bersikap masa bodoh gitu. Karena apa? Kalau mungkin kita sudah punya berbagai masalah nih dalam hidup, menyelesaikan masalah sendiri aja masih belum bisa gitu. Misalkan ada orang lain yang juga butuh bantuan, boleh nggak sih sebetulnya kita menolak untuk membantu orang lain? Nah, itu yang sampai sekarang mungkin memang susah untuk kita lakukan gitu kan, karena memang berat, kasihan juga kan. Tapi kita juga harus berpikir diri sendiri juga bahwa kalau memang pikiran dan hati kita memang belum mampu untuk bisa menolong dia gitu, baik dari segi pikiran, tenaga, atau waktu, ya kita juga bolehlah menolak gitu. Apalagi misalkan ketika kita sakit atau ketika kita memang tidak mampu untuk menolongnya karena memang masalah kita sendiri belum selesai, boleh kok kita menolak dan masa bodoh dengan masalah orang lain ya. Siapa tahu Tuhan memang menakdirkan dia untuk meminta bantuannya kepada orang lain selain kita gitu. Jadi jangan terus-terusan kita membuat diri kita capek. Ya gitu. Kemudian ada juga kadang kita bertemu dengan teman yang tidak bisa dipercaya kata-katanya. Susah betul untuk dipegang omongannya. Nah, disitulah kita sebetulnya diajarkan untuk berpikir, dan ternyata dihianati itu nggak enak ya. Makanya kita harus menjadi orang yang betul-betul bisa dipercaya oleh orang lain. Karena begini, memang kalau nggak tahu ya, kalau aku nih, kalau satu kali udah pernah dihianati oleh orang lain, kok kesannya susah untuk percaya yang kesekian kalinya. Mungkin aku orangnya trauma kali ya. Ya intinya masih bisa bergaul dengan mereka, masih bisa berteman dengan mereka, iya. Tapi kalau untuk percaya lagi itu mungkin agak susah. Kecuali mungkin dia akan membuktikan dengan kebenaran-kebenaran, dengan ya butuh action dulu lah. Misalnya itulah pokoknya. Kemudian ada juga kita bertemu dengan teman kita yang mungkin jahat, hanya bisa memanfaatkan kebaikan orang lain gitu.
Dan di situ kita juga harus mengetahui bahwa dia itu adalah orang yang membuat kita bertindak untuk waspada. Dan kita juga mungkin gini, sering dimanfaatkan oleh orang lain. Dan di situ ketika kita sudah tahu bahwa kita dimanfaatkan oleh orang lain, juga kita harus waspada. Untuk berikutnya kita itu tadi, bolehlah kita menolak orang tersebut. Ya kalau memang dia tidak bisa dipercaya, ngapain gitu. Nah, sebetulnya ya dari semua jenis sifat manusia yang kita temui itu sesungguhnya banyak hal mengajarkan kita pendidikan dalam hidup gitu kan. Kalau ibarat besi itu ya mampu menajamkan besi yang lain, maka orang pun juga akan mampu menajamkan sesamanya. Nah, tanpa orang-orang seperti itu juga kita akan selalu terlena dalam zona nyaman dan tidak berkembang malah. Dan seharusnya memang kita bersyukur gitu ya dalam setiap keadaan, dan kita menerima orang-orang dalam hidup ini dengan bersikap tenang mungkin ya. Karena Allah mungkin tidak pernah keliru dalam bukan mungkin sih, memang Allah itu tidak pernah keliru mempertemukan kita dengan siapapun, tinggal bagaimana cara kita menyikapinya. Seperti itu sih. Memang Tuhan itu menghadirkan orang-orang seperti itu. Bahkan kita juga yang akan memahami siapa diri kita kan ya kita orangnya seperti apa itu. So tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini obrolannya udah dulu deh ya. Nanti kita cerita lagi.